Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ini juga soalnya sangat khas banget ya. Boleh tolong dibacakan, Laila Anissa? Iya, dokter. Untuk Silakan. nomor 13, diagnosisnya adalah seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan PAK tiba-tiba berhenti padahal belum lampias. Hal ini dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Pasien mengaku terkadang bisa PAK lagi jika pasien melakukan perubahan posisi. Sip. Ini kata kuncinya adalah BAK-nya tiba-tiba berhenti, tapi kemudian membaik nih dengan perubahan posisi. Sangat khas banget ya ini ya. Sip. Oke. Oke, kebanyakan jawabannya udah pada benar ya, vesikulitiasis yang E. Oke. Nah, kita coba bahas khas-khasnya aja di skenario. Kira-kira apa sih kalau misalkan urolitiasis tuh gejalanya yang khas kayak gimana? Nah, urolitiasis berarti ada batu di saluran kemih, baik dari ginjal sampai ke uretra ya. Bisa di mana aja letaknya batunya. Nah, ada khasnya masing-masing tergantung dari letak batunya. Kalau misalkan nefrolitiasis letaknya di ginjal, di pialum ginjal, ya pasti berarti terasa nyeri pinggang, pasiennya tidak menjalar dan nyeri ketok CVA-nya positif. Nah, kalau ureterolitiasis itu tergantung ureternya di bagian mana. Ada yang pars proksimal, ada yang pars distal, atau yang pars media. Nanti gejala penjalarannya itu sesuai dengan dermatomnya. Kemudian ada vesikolitiasis. Kalau vesikolitiasis ini khas banget seperti skenario yang ini. Jadi si BAK-nya tiba-tiba berhenti, kemudian dia akan membaik lagi dengan perubahan posisi. Nah, itu vesikolitiasis. Kemudian ada uretrolitiasis atau batu di uretra. Kalau batu di uretra biasanya pasiennya mengeluhkan BAK-nya sangat nyeri ya. Terus BAK-nya mengedan karena aliran urinnya tertahan oleh batu. Dan nyeri di ujung penis biasanya kalau uretrolitiasis. Sip. Nah, gitu deh cara membedakannya gampang banget ya, batu saluran kemih dari mulai gejalanya aja udah bisa kita bedain. Oke, nah sekarang yang ureterolitiasis nih, yang gejalanya banyak, karena dia kan panjang ya ureter itu ya, ada yang proksimal, ada yang media, dan ada yang distal. Kalau yang ureterolitiasis batunya terletak di proksimal, dia biasanya nyeri pinggang setinggi pusar, karena dermatomnya setinggi T10. Jadi ketika batunya melewati ureter proksimal, terus ada gerakan peristaltik, nah terangsang deh tuh sistem sarafnya, di mana dia nyerinya akan menjalar ke pinggang setinggi pusat. Kalau yang batunya terletak di ureter proksimal. Kalau batunya terletak di ureter medial, nah ini yang paling sering nih. Ureter medial dia akan menjalar ke paha, inguinal dan skrotum setinggi dermatom L3, L1 sampai L3. Kemudian kalau yang distal biasanya nyerinya pada dermatom S2 dan S3 yaitu pada ujung penis. Oke. Terus pemeriksaan penunjangnya apa aja sih yang harus diminta saat kita ada pasien curiga ke arah urolitiasis batu saluran kemih. Nah, paling yang harus diingat adalah pemeriksaan gold standarnya. Nanti kan ditanyakan nih pemeriksaan penunjang yang paling tepat pada kasus tersebut. Pemeriksaan gold standarnya adalah CT scan non kontras ya. CT scan non kontras pemeriksaan gold standarnya bukan BNO-IVP. Tapi kalau ditanya pemeriksaan penunjang awal kita bisa lakukan BNO-IVP dulu kalau nggak ada CT scan non kontrasnya ya. Tapi kalau ditanya gold standar jawabannya adalah CT scan non kontras pada pasien-pasien urolitiasis pemeriksaan penunjangnya. Oke, nah terus hasil pemeriksaan penunjangnya itu bisa berbagai macam batu nih yang menyebabkan urolitiasis. Bisa batu kalsium oksalat, terus bisa batu kalsium fosfat, bisa batu sistin, bisa batu apatit, bisa batu asam urat. Nah, ini berbeda-beda hasil pemeriksaan urologinya terutama pada BNO-IVP. Nah, kalau pada pemeriksaan BNO, dia hanya bisa melihat batu-batu yang sifatnya radio opak tanpa kontras ya BNO itu belum dikasih kontras. Nah, kalau pada pemeriksaan BNO kita hanya bisa melihat batu-batu yang sifatnya radio opak. Jadi kalau nggak kalsium oksalat ya kalsium fosfat atau enggak sistin atau apatite gitu. Apatit.
atau magnesium amonium fosfat yang bisa kita lihat. Nah, beda cerita kalau di BNO kita nggak bisa meriksa batu yang sifatnya radiolusen atau seperti asam urat. Makanya pemeriksaan BNO itu harus dibarengi dengan pemeriksaan IVP karena takutnya ada batu yang tanpa kontras itu nggak kelihatan. Asam urat tuh nggak akan kelihatan kalau misalkan kita nggak kasih kontras karena sifat batunya yang radiolusen harus dikasih kontras dulu. Nah, dengan pemberian IVP baru deh itu kelihatan batu-batu yang sifatnya radiolusen yaitu asam urat, amonium urat, santin atau batu-batu hasil metabolit obat. Biasanya radiolusen sifatnya yang bisa dilihat dengan pemeriksaan IVP setelah diberikan kontras. Oke. Terus ada juga di batu ginjal itu ada yang namanya batu staghorn. Jadi batu staghorn itu di mana si batu ginjalnya ini bukan hanya di filumnya doang, tapi dia sudah masuk ke kaliks. Jadi membentuk suatu seperti batu yang membentuk seperti tanduk rusak. Jadi dia nggak cuma di saluran pengumpulnya aja, nggak cuma di sini aja, tapi dia masuk ke kaliksnya juga. Si kaliks-kaliks ginjal sehingga membentuk batu staghorn atau batu seperti tanduk rusak. Nah, kalau kayak gini, ini namanya batu ginjal tapi disebutnya batu staghorn. Oke. Nah, ini hasil pemeriksaan BNO-IVP. Oke. Nih. Ini ada batu di ginjal nih, terlihat ya, warnanya radio opak. Berarti kemungkinan kalsium fosfat atau enggak ini ya, kalsium oksalat. Oke. Nah, ini juga ada di ureter, batu di ureter hasil pemeriksaan BNO-IVP. Ini vesicolithesis, terlihat ya batu radio opak di vesika urinaria. Oke, kalau ini pemeriksaan OSG-nya dari nefrolithiasis, gambaran radio opak juga, ada batunya ya di ginjal. Oke, tata laksananya nih untuk urolithiasis. Tata laksana urolithiasis itu satu yang harus diperhatikan adalah lokasi batunya ada di mana, kemudian ukuran batunya berapa dari hasil pemeriksaan CT scan tanpa kontrasnya. Nah, kalau misalkan dia batunya batu ureter, kemudian hasil pemeriksaan USG atau CT scan non kontrasnya ternyata ukurannya kurang dari 10 mm, kita masih bisa kasih medical exclusion therapy. Apa aja sih medical exclusion therapy itu ya? Kita kasih furosemid pasiennya supaya pengeluaran bisa mengeluarkan batunya yang berukuran kurang dari 10 mm. Terus edukasi ke pasiennya harus minum yang banyak dan jangan menahan saat mau berkemih. Kita evaluasi deh tuh selama 4-6 minggu setelah pemberian medical exclusion therapy itu apakah ada batu yang keluar atau enggak. Oke, sekarang kalau ternyata batunya ternyata batu ureter, cuman ukurannya ternyata lebih dari 10 mm dan letaknya di proksimal nih. Letaknya di proksimal. Nah, kita bisa kasih terapinya adalah extracorporeal shockwave lithotripsy. Oke. Extracorporeal shockwave lithotripsy. Terus ada tata laksana yang lain yaitu uretroskopi. Kalau misalkan batu ureter yang medial, tadi kan batu ureter proksimal nih, letaknya yang proksimal. Nah, kalau batu ureter yang medial itu kita lakukan ureteroskopi. Kemudian atau batu ginjal yang berada di pool bawah dengan ukuran kurang dari 20 mm atau batu ginjal di pool bawah dengan ukuran 10 mm, kita lakukan ureteroskopi. Terus, kita juga bisa melakukan percutaneous nephrolithotomy atau PCNL. Kalau misalkan batu ginjalnya lebih dari 20 mm nih, kita lakukan PCNL, atau bisa juga untuk batu ginjal yang ada di kutub bawah. Terus kapan kita lakukan open laparoscopic lithotomy? Lithotomy itu kalau misalkan batunya batu staghorn ya, yang udah besar banget membentuk batu hingga ke kaliks ginjal, itu kita tata laksananya open laparoscopic lithotomy. Kemudian, kalau pasiennya terlalu obesitas, sehingga kita sulit untuk melakukan SWL dan PCNL. Oke. Nah, oke. Jadi, untuk tata laksananya, penting kita mengetahui lokasi batunya ada di mana. Berarti harus sudah dilakukan pemeriksaan penunjang dulu, CT scan non-kontras atau USG untuk mengetahui letak batu dan ukurannya. Baru kita pilih tata laksananya.
apakah dia cukup dengan medical exclusion therapy dulu, atau dia SWL bila batunya batu ureter, atau batu ginjalnya kurang dari 20, atau kita lanjut ke uteroskopi kalau misalkan batu ureternya ada di media, terus batu ginjalnya berukuran kurang dari 20 juga masih bisa, atau kita butuh PCNL kalau batu ginjalnya lebih dari 20 mm kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk batu ginjal, batu saluran kemih? Oke, dari Yueng ya, izin bertanya dok, untuk nyeri yang menjalar ke skrotum harusnya urolithiasis media atau distal ya dok ya. Nah untuk urolithiasis yang menjalar ke skrotum atau lipat paha, sesuai dengan dermatomnya itu adalah L1 sampai L3, yaitu di uh, ureter pars media ya. Kalau yang pars distal tadi bagian S1 sampai S2 ya, nyerinya di sekitar pangkal penis kalau yang distal. Yang ini nih. Nah, ini ya. Jadi kalau yang distal nyerinya pada ujung penis sesuai dengan dermatomnya S2 sampai S3. Kalau yang media nyerinya menjalar ke media lipat paha. Media lipat paha, inguinal atau skrotum sesuai dengan dermatomnya yaitu L1 sampai L3. Ini ada pertanyaan dari Laila. Izin bertanya dokter, pemeriksaan penunjang antara USG, foto polos, IVP urutannya dari yang paling bagus bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau misalkan untuk menegakkan diagnosis dari batu saluran kemih ini sebenarnya gold standarnya. Kalau misalkan ditanya pemeriksaan penunjang yang paling tepat kayak gitu kan ya maksudnya Laila ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan di UKM PPD pemeriksaan penunjang yang paling tepat, gold standarnya adalah pemeriksaan CT scan non kontras. Karena dengan CT scan non kontras ini selain kita bisa diketahui letak batunya, kita juga bisa tahu nih batunya itu nyumbatnya segimana, adakah lumen yang masih tersisa atau enggak, terus ukuran batunya berapa dengan CT scan non kontras. Yang kedua, bila CT scan non kontrasnya tidak tidak tersedia, kita bisa lakukan pemeriksaan USG. Karena dengan USG juga hampir sama dengan CT scan non kontras. Dia bisa tahu lokasi, tapi selain tahu lokasi bisa tahu ukuran juga, dan dia sama dengan CT scan non kontras bisa melihat batu yang sifatnya radio opak maupun radiolusen. Jadi dua-duanya tetap terlihat untuk CT scan dan USG. Tapi tetap modalitas utamanya atau gold standarnya untuk batu saluran kemih adalah CT scan non kontras. Baru deh tuh yang terakhir, kalau misalkan CT scan nggak tersedia atau USG nggak tersedia, kita bisa lakukan pemeriksaan BNO IVP. Karena BNO itu hanya bisa melihat batu yang sifatnya radio opak. Harus pemberian kontras juga agar dengan IVP agar kelihatan batu yang radiolusen kayak gitu. Jadi modalitas utamanya tetap ya CT scan non kontras. Oke, nah ini tata laksananya bisa ke ESWL, tapi ESWL ini dia nggak bisa ya pada pasien-pasien obesitas. Berarti kalau pasien obesitas tadi open laparoskopik litotomi. Atau bisa juga percutaneous reprolitotomi. Kalau ini batu ginjal yang ukurannya tadi berapa? Lebih dari 20 mm. Jadi kalau ukuran batu ginjalnya udah lebih dari 20 mm, langsung aja ke percutaneous nephrototomy. Ini jawabannya nefrolithiasis khas banget ya, vesikolithiasis ya. Karena dia BAK-nya tiba-tiba berhenti, kemudian membaik lagi dengan perubahan posisi. Oke, lanjut ke nomor 21. Oke. Ini juga tadi kita sudah sering bahas nih. Coba ada yang mau bacain pertanyaannya. Yosua, boleh tolong dibacain pertanyaannya? Izin membacakan soal dokter. Boleh. Seorang laki-laki berusia 37 tahun datang dengan keluhan nyeri pada pinggang sejak 3 hari yang lalu. Nyeri dirasakan menjalar sampai ke selangkangan. Kemudian ditemukan urin berwarna gelap. Pada pemeriksaan radiologis didapatkan batu radio opak setinggi vertebra torakal 12 dekstra. Kata kuncinya adalah keluhan nyeri pada pinggang sejak 3 hari yang lalu. Nyeri dirasakan menjalar sampai ke selangkangan nih, ditemukan urin berwarna gelap. Pada pemeriksaan radiologis didapatkan batu radio opak setinggi vertebra torakal 12 dekstra. Berarti kalau setinggi vertebra torakal 12 dekstra, kemungkinan batunya terletak di
uretra yang pars media. Nah, kalau kayak gini berarti diagnosisnya adalah ureterolithiasis dextra ya. Ini udah jelas banget ya, pyelonefritis nggak mungkin, nefrolithiasis nggak mungkin, vesikolithiasis juga nggak mungkin, dan batu Staghorn juga nggak mungkin. Oke. Oh, screen-nya belum muncul ya. Bentar. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya. Nah, ini tadi udah sempat kejawab juga ya, ureterolithiasis dextra. Nah, ini kan nyeri menjalar sampai ke selangkangan, berarti terus ditunjang pemeriksaan radiologisnya, didapatkan batu radio opak nih, setinggi vertebra torakal 12 dextra. Berarti di ureter bagian media ya, ureter pras media. Diagnosisnya udah jelas nih, ureterolithiasis dextra. Oke. Nah, berhubungan dengan batu yang radio opak, batu-batu radio opak tuh ada apa aja sih? Biasanya yang radio opaknya densitasnya tinggi, itu ada kalsium oksalat, kalsium fosfat. Kalau radio opasitasnya rendah, magnesium fosfat, apatit, sama sistin ya. Nah, kalau yang radiolucen itu kelihatan setelah pemberian kontras IVP, biasanya asam urat. Gitu. Tata laksananya tadi balik lagi, tata laksananya itu tergantung dari ukuran dan juga lokasi. Makanya perlu pemeriksaan gold standarnya berupa CT scan non kontras. Biar apa? Biar tahu ukuran batunya berapa, letaknya di mana kayak gitu ya. Kita bisa ngasih medical exposure therapy dulu nih, kita review lagi ya. Kalau misalkan ternyata ukuran batunya di ureter, tapi kurang dari 10 mm, letaknya di ureter kurang dari 10 mm, kita bisa kasih medical exposure therapy berupa pemberian diuretik, terus pemberian minum 2 liter sehari, dan edukasi jangan menahan buang air kecil ya, menahan berkemih. Kemudian kalau misalkan medical exclusion terapi nggak berhasil atau dia ada batu ureter proximal, kita bisa lakukan tindakan berupa ESWL. Atau bisa juga batu ginjal di pol bawah yang ukurannya kurang dari 20 mm ya, atau kurang dari 10 mm masih bisa ESWL. Kecuali kalau dia udah lebih dari 20 mm, pilihannya ya udah PCNL, percutaneous nephrolithotomy. Oke. Kalau batu ureter tengah nih gagal dengan medical exclusion terapi, kita bisa lakukan ureteroskopi ya. Oke. Jawabannya adalah ureterolithiasis dextra ya.